Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Saudara, saya mau menjawab pertanyaan seseorang di video TikTok saya, berkata begini, Pak Pendeta, Yesus kan utusan Allah, manusia biasa seperti kita. Saya katakan, Yesus tidak sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dia sejak kandungan ibunya. Bahkan dikatakan di Matius pasal 1, Maria mengandung dari buah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam kelahiran Yesus itu, dan Yesus itu disertai Roh Kudus sejak dalam kandungan, sejak dalam rahim. Saya bacakan Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi yang berkata Yesus kan sama, manusia sama dengan kita. Mungkin tubuhnya sama, ya, seorang atau manusia laki-laki. Tapi yang membedakan, kalau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, bahkan sejak di dalam rahim ibunya. Beda dengan kita manusia maksudnya. Jangankan penuh Roh Kudus, tubuhmu dipenuhi rokok kudus. Jangankan tidak minum anggur, arak saudara minum, tuak saudara minum. Ini beda Yesus. Jadi jangan samakan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi kita ini sarang dosa. Sudah bertobat, melakukan dosa lagi, berhenti melakukan dosa lagi. Ini manusia saudara, siapapun saudara. Tetapi kalau Yesus tidak sama dengan manusia pada umumnya. Kalau fisiknya sih sama, ya. Yang kedua, dia kan utusan. Terus mau tanya, siapa yang mengutus Yesus? Baca Kisah Rasul 12, baca Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa, kata Yesus ini, melihat aku, melihat yang mengutus aku. Yang paham langsung nyambung, yang tidak paham akan, wah itu bulet. Ya karena tidak paham. Barang siapa melihat aku, dia melihat yang mengutus aku. Ini kata Yesus. Dan ada pertanyaan dari seseorang juga, Pak Pendeta, tolong jawab, katanya. Jawab. Kristen itu dibawa. Siapa yang membawa? Ya. Banyak orang di luar sana mengira Kristen itu agama kayak agama-agama lain. Agama ini dibawa oleh nabi ini, dibentuk oleh nabi ini. Bukan, saudara. Kristen itu bukan suatu agama yang dibawa oleh siapapun. Kristen itu adalah keyakinan atau iman kepada Yesus Kristus. Kalau ada, oh Kristen itu pengikut Kristus, salah. Kristen itu iman kepada Yesus Kristus, artinya begitu. Atau orang yang memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus, itulah Kristen. Ya. Dan kekristenan itu lahir bukan karena orang memaksa supaya kamu percaya ya,
Kalau tidak percaya kamu bunuh kamu. Tidak. Kristen itu berdiri dari pemberitaan pertama dari para rasul. Beritanya apa sih? Keselamatan hanya didapat oleh karena percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu saja. Contoh kata ini saya bacakan. Ini contoh kata salah satu. Padahal banyak yang para pemberita memberitakan kepada orang yang tidak percaya. Kalau percaya, Kisah para Rasul 16 ayat 31. Ini ceritanya ketika Rasul Paulus dan Silas itu di dalam penjara. Dia berdoa dan beribadah pada Tuhan, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memuji Tuhan. Kita belenggu yang ada di tubuhnya lepas semua, bahkan pintu penjara itu lepas semua. Siapa yang melepaskan? Malaikat. Kemudian para pengawal penjara itu, penjaga penjara itu ketakutan, mau bunuh diri, membunuh dirinya sendiri karena takut dihukum oleh kaisar. Tetapi saudara, Rasul Paulus berkata, jangan apa-apakan dirimu, jangan melukai dirimu. Terus, apa yang harus kami lakukan, Tuan? Ini kata mereka kepada Rasul Paulus dan Rasul Silas. Jawab Rasul Paulus pada mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kekristenan itu bukan agama yang dibawa oleh siapa, dibentuk oleh siapa. Nah ini banyak orang, wah itu kan yang buat agama Kristen Paulus. Keliru saudara. Paulus pemberita dan beritakan percaya kepada Yesus Kristus. Petrus juga begitu, Yohanes juga rasul yang lain begitu. Sampai dengan detik ini, saya buat video di TikTok ini bukan karena saya mencari popularitas. Enggak. Cari duit supaya banyak follower, dapat duit. Enggak. Tujuan saya adalah supaya setiap orang yang mendengar video saya dan percaya akan diselamatkan. Ya. Sebab saudara, di kolong langit ini tidak ada nama yang Allah berikan kepada manusia, atau nama yang membuat selamat itu tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Saya bacakan. Masih Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia itu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi apa yang sampaikan di TikTok ini supaya supaya terkenal di seluruh Indonesia. Nggak, bisa dihormati. Nggak, supaya dapat duit. Oh, nggak, supaya dapat follower banyak. Nggak, supaya setiap orang yang mendengar apa yang saya sampaikan percaya menjadi selamat. Itu saja sahabat para rasul. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.